Saya ingin bertanya, isu sekarang itu tentang keadaan bangsa kita sekarang terkait dengan anak-anak ya, anak-anak kecil ya. Kalian pernah dengar tentang stunting? Stunting itu artinya pertumbuhan anak itu tidak sesuai ya, baik berat badannya atau tinggi badannya dan lain sebagainya. Yang disinyalir itu adalah karena kekurangan gizi dan lain sebagainya. Itu fakta yang ada sekarang. Nah, di negara kita yang tadi kita sudah merdeka itu tadi ya, bebas berpendapat, kemudian bebas berkreasi dan sebagainya. Tapi fakta yang ada seperti itu, saya ingin mendengar pendapat adik-adik yang cantik dan ganteng ini, apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga bangsa kita begitu buruk ya. Kalau sampai stuntingnya mencapai sampai 24% ya, luar biasa itu. Nilai sangat tinggi di Indonesia itu terutama penyebabnya sudah jelas kan, kalau kekurangan gizi itu pasti karena makanannya. Nah, kalau urusan makanan pasti itu ada urusan duit di situ. Nah, iya ekonomi, faktor ekonomi. Nah, kenapa faktor ekonomi di Indonesia itu bisa kurang? Karena ya seperti yang kita tahu, lowongan pekerjaan di Indonesia itu sangat jarang. Bahkan pemerintah pun membuatnya lebih sulit, akan lebih mudah untuk orang asing kan, tenaga kerja asing. Makanya orang Indonesia sulit mendapat pekerjaan, sekalinya dapat pekerjaan juga gajinya nggak ini kan, sesuai dengan kebutuhan. Betul Ibu. Nah karena itu makanya kalau saran saya, kalau ingin menyelesaikan masalah stunting atau kurang gizi pada anak, bikinlah lowongan pekerjaan itu gitu, supaya memudahkan orang-orang untuk ekonominya lebih lancar dan kemudian bisa menghidupkan keluarganya dengan baik. Menurut saya stunting sendiri betul, memang faktor utamanya itu dari ekonomi ya. Karena yang dimana ekonomi itu adalah suatu kebutuhan yang kalau misalkan memang tidak mencukupi, ya akan terjadi penyakit-penyakit yang salah satunya tuh stunting gitu. Terus juga mungkin dari faktor pendidikan ya Bu, kan juga ada nih orang di luar sana yang memang dari awalnya pendidikannya itu kurang, sehingga sampai jadi susah untuk mencari lowongan pekerjaan seperti itu. Nah mungkin bisa jadi solusinya itu untuk pendidikan, di bidang pendidikan itu adalah bidang pendidikan yang memang dikhususkan untuk anak-anak atau orang-orang yang memang pendidikannya kurang, jadi masih bisa terdidik seperti itu Bu. Ya memang benar sekali, setuju kalau pendidikan dan ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang itu tuh semuanya saling terhubung satu sama lain gitu ya. Menjadi penyebab kenapa stunting tuh di Indonesia tuh makin meningkat gitu isunya. Selain itu juga mungkin dari pola hidup juga, makanan, terus dan itu balik lagi ke tadi ekonomi keluarganya. Dan pendidikan itu sendiri juga sebenarnya balik lagi ke ekonomi, karena banyak orang yang gak bisa melanjutkan pendidikan tuh karena mungkin faktor ekonominya atau faktor-faktor lainnya. Jadi sehingga itu semua saling berkaitan satu sama lain dan jadi sebuah rantai gitu untuk faktor-faktor dari stunting ini. Terlebih lagi banyak sekali anak-anak sekarang itu orang tuanya tidak tahu mana makanan yang harus dipilih, mana yang harus dipilah. Kadang anak maunya makan ini, akhirnya dikasih lah yang ini, kan kita nggak tahu mana yang bergizi. Itu terlebih lagi berpengaruh sama pendidikannya, karena orang-orang zaman dulu perekonomiannya masih rendah karena peluang pekerjaannya juga sedikit. Di Indonesia peluang pekerjaannya sedikit. Jadi harapan saya semoga kedepannya Indonesia menjadi lebih baik lagi. Semoga kami yang sekarang menjadi pelajar bisa membuka lowongan pekerjaan untuk warga-warga Indonesia yang lain. Mengenai faktor dari stunting itu bisa dari ekonomi, pendidikan, lalu pola hidup. Saya ingin menambahkan kalau stunting itu ternyata bisa juga dari faktor dari ibu hamil. Karena bisa jadi saat ibu kita sedang mengandung anaknya itu asupan dari ibunya ini tuh kurang gitu. Nah lalu jadi anaknya ini juga jadi kekurangan dari gizi dari ibunya yang dalam kandungannya itu.
Lalu yang kedua menurut saya itu dari pola makan. Dari pola makan kita, karena kita tuh sering banget mungkin para remaja itu yang pola makannya tuh kurang teratur gitu. Terus pola makanan itu juga bisa jadi dari menu makanannya. Jadi kan harus bergizi seimbang ya. Cuman dari kita tuh kadang ada yang kurang suka mengonsumsi sayur atau protein. Padahal dari protein sendiri ini, bisa protein hewani atau nabati itu bisa mencegah dari stunting ini. Begitu sih dari saya.